Baik, pembelajaran informatika hari ini akan kita mulai. Anak-anak tentu tahu apa yang dimaksud dengan komputer. Materinya adalah mengenal hardware komputer. Perangkat keras komputer pada dasarnya terbagi menjadi 3 komponen dasar. Yang pertama ada perangkat keras hardware, kedua perangkat lunak software, ketiga pengguna komputer atau brainware. Perangkat keras adalah perangkat yang merupakan semua perangkat-perangkat secara fisik dapat terlihat wujudnya. Perangkat lunak atau software, perangkat yang berupa program-program yang terdapat dalam komputer. Pengguna komputer biasanya disebut brainware. Ini orang yang memakai komputer termasuk operator komputer. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pertama, siswa mampu menyebutkan perangkat keras komputer. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan perangkat keras berdasarkan fungsinya. Kita lihat macam-macam perangkat keras komputer. Yang pertama yaitu perangkat masukan atau juga disebut input device. Kemudian kedua perangkat pemrosesan atau processing device. Ketiga perangkat penyimpanan store device. Keempat perangkat keluaran atau output device. Kita lihat yang pertama, perangkat input itu ada apa saja? Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Contohnya, ada keyboard, ada mouse, ada joystick. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan keyboard. Sebuah perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu, melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file, membuka file. Keyboard juga disebut sebagai papan ketik komputer. Mouse juga disebut tikus. Sebuah perangkat yang berguna sebagai penunjuk posisi kursor, pointer pada layar monitor. Joystick biasanya dipergunakan untuk main game. Peralatan input yang digunakan untuk menjalankan program game di komputer itu joystick. Kita lihat perangkat pemrosesan, ada apa saja di perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan digunakan untuk memproses data dalam komputer. Contohnya CPU, motherboard, prosesor. Kita lihat apa yang dimaksud dengan CPU. Atau juga disebut kepanjangannya Central Processing Unit.
Ini biasanya diperlukan sebagai pusat pengendali dan pemrosesan data pada sebuah komputer, mengatur semua instruksi dan program aktivitas yang dilakukan dalam komputer, sehingga CPU juga disebut sebagai otak komputer. Motherboard ini juga disebut dengan induk atau mainboard. Papan sirkuit utama yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen elektronik yang saling berhubungan, yang memiliki chip BIOS, port slot, dan jalur konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat. Sekarang kita lihat yang prosesor. Prosesor terdiri dari dua bagian berdasarkan fungsinya. Ada ALU, Arithmetical Logical Unit, berfungsi sebagai pusat pengolahan data seperti perhitungan matematika. Kemudian berikutnya ada CU, Control Unit, berfungsi sebagai pengontrol kerja komputer, yaitu mengatur urutan proses berjalan sebagaimana mestinya. Kita lihat yang penyimpanan. Perangkat penyimpanan digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Contohnya hard disk, SSD card, atau solid state drive, flash disk. Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang terbuat dari bahan kaku, dilapisi dengan piringan magnetik oksida, mempunyai kapasitas penyimpanan sangat besar. SSD, Solid State Drive. Kita lihat SSD ini adalah hard disk model baru. Ini adalah pengembangan daripada flash disk atau USB. USB versi lebih besar ini menggunakan teknologi NAND. Adanya daya atau tidak, dia bisa menyimpan data. Solid State Drive merupakan penyimpanan baru yang dikembangkan dengan cepat dan mampu menambah kapasitas tiap tahunnya, artinya bisa diperbesar. Berikutnya kita lihat flash disk. Perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Ada yang 2 GB, 4 GB, 8, 16, sampai 32 GB kapasitas penyimpanannya. Kita lihat perangkat keluaran. Perangkat keluaran digunakan untuk menampilkan atau memunculkan informasi kepada pengguna komputer. Contohnya, monitor, printer, dan proyektor. Kita lihat apa yang dimaksud dengan monitor.
Printer adalah sebuah perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer. Dan kita lihat printer. Perangkat keluaran yang digunakan untuk mencetak data seperti gambar, foto, tulisan pada kertas. Proyektor. Nah, biasanya ini dipergunakan untuk nonton bola bersama. Perangkat kelas yang berfungsi sebagai keluaran yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Nah, itu sudah Bapak jelaskan tadi macam-macam perangkat keras komputer. Untuk pelajaran hari ini Bapak akhiri dengan ucapan terima kasih. Om Santi Santi Santi.